Iya udah. Hai, gua Vicky dan selamat datang di Pejuang Podcast. Tinggal lurus. Oke. Nah, untuk pembahasan podcast kali ini gue tidak sendirian. Kali ini gue ditemani oleh teman perecehan gue. Ya, biarkan orang yang memperkenalkan dirinya sendiri. Silahkan perkenalkan dirinya. Siapa namanya, dari mana asalnya, apa hobinya, zodiaknya apa, pokoknya ya lengkapin. Kayaknya pernah jadi nggak kayak gitu. Intinya kenalin diri. Perkenalkan diri. Halo guys. Nama aku. Ayo melihat kamera dong. Oh iya. Jadi itu sebenarnya nggak dibayar. Tapi ya nggak apa-apa sih diajakin collab. Bukan collab ya. Iya. Oh ya. Namaku adalah Tiaen. Tia. Perkenalannya cukup basa-basi sekali. Padahal cuma tinggal mengenalin nama aku Tia. Udah selesai. Kenapa ada ujungnya nggak dibayar? Nggak segawat. Itu dikata jahat. Itu cuma improvisasi. Itu tuh cuma improvisasi gitu loh. Kali ini kita berdua bakal ngebahas soal Tentang. kenapa tentang. Oh ya. Kita berdua akan ngebahas mengenai tema pembahasan tidak percaya diri, karena ini salah satu kendala yang dialami teman receh gue ini nih. Tian ini mengalami proses ketidakpercayaan diri dalam hal yang bermanfaat buat dia. Soalnya buat kalian yang belum tahu, Tian ini dia konten kreator juga, punya video YouTube juga. Iya, walaupun video YouTube subscribernya lebih ya, tapi dia konten kreator juga. Dia konten kreator. Jadi sempat ada momen di mana si Tian ini dia vakum udah lama dari YouTube. Akhirnya pas ketemu lagi mencoba untuk membujuk dia supaya bisa bikin konten lagi. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih Tian ini tidak percaya diri untuk membuat konten lagi. Kita masuk ke pembahasannya. Check it deh. Cek YouTube aku. Ayo, mulai. Jadi kenapa Tian yang awalnya sempat bikin YouTube terus mendadak vakum atau nggak bikin konten lagi di YouTube, kenapa? Karena aku juga bingung jawabnya apa. Karena jadi sih sebenarnya tuh kan nama YouTube aku tuh Tian Kreatif. Kan? Bagus tuh namanya tuh, Tian Kreatif. Iya sih, tapi awalnya itu aku bikin kayak tutorial kain flanel, bikin gantungan, terus apa ya? Pokoknya bahan-bahan yang terbuat dari kain flanel. Berarti kerajinan yang bagus lah ya, kayak kerajinan tangan gitu ya. Iya, kerajinan tangan. Iya, karena dibuatnya memang dari kerajinan. tangan. Iya, kalau dibuatnya kerajinan mesin, pakai mesin dong. Gitu. Nah, terus kenapa nih Tapi vakumnya? karena sebenarnya sih peralatannya tuh masih ada, masih banyak, masih nganggur sampai sekarang juga. Cuman karena cara bikin kayak gitu tuh membutuhkan waktu yang panjang, jadi udah bosen duluan kayak gitu. Bosen? Bosen bikin- apa ribet? Ribet sih sebenarnya, ribet cuman jadi kayak mikirnya, duh kalau bikin konten kayak gini tuh kayaknya memakan waktu yang sangat lama. Apalagi kalau misalkan bikin yang bagus banget, itu tuh pasti sampai berhari-hari. Sedangkan aku
aku kerja. Oh iya. Ya kan? Jadi aku tuh pengen masih mikir sih sebenarnya bikin apa ya yang sekiranya tuh aku sekali bikin dalam waktu 1 jam 2 jam beres gitu, jadi tinggal ngedit aja Jadi gitu guys. jadi masalahnya itu waktunya itu karena terkendala waktu ya, proses pembuatannya ya, dan itu ya. Jadi Ya mungkin karena bukan basicnya kali ya. nah kalau misalkan kan konten itu banyak jenisnya, dan kalau memang dirasa kerajinan itu adalah sebuah konten yang cukup memakan waktu dan menghambat juga, kenapa nggak bikin konten yang lain kayak kan jadi penjual apa hijab itu namanya apa, reseller hijab, sama suka dia dimintain review kosmetik. Nah itu kenapa nggak dijadiin kontennya gitu, itu kan bagus tuh. Misalkan hijab apa nih yang bagus yang cocok dengan pakaiannya, nah, terus kosmetik apa nih yang rekomendasi buat dipakai ciwi-ciwi gemes ya, atau ibu atau ibu-ibu. Nah itu kenapa nggak bikin gitu, itu yang mungkin kan kalau misalkan bikin review make up itu cuma ya ini pakainya ini loh, apa cocok buat kulit dan kayak gini itu kan bisa, kenapa nggak bikin ini? Gimana ya, karena aku tuh gak bisa dandan, bukan gak bisa dandan sih, maksudnya bisa dandan tapi gak sesuai dengan mua, Enggak sesuai dengan muka. bukan gak sesuai dengan mua, tapi Wah, ya kayak apa ya, yang biasa make upin orang itu apa tuh namanya, itu aku nggak ngerti lah pokoknya. masih aku Aku juga nggak ngerti sih sebenarnya. iya kita sama-sama nggak ngerti. Ya pokoknya aku tuh nggak pede kalau misalkan aku kasih review kayak makeup gitu, kecuali aku kasih reviewnya yang udah biasa aku pakai gitu, cuman ya belum pede aja gitu. Nah, Nggak pede. masalah ketidakpedean ini harus kita temukan nih solusinya, karena kan kalau nggak pede terus ya nggak akan kemana-mana kan, nggak bergerak kemana-mana juga, karena emang nggak pede. Orang yang takut untuk memulai ya rata-rata ya karena nggak pede, padahal kan tinggal mulai aja dulu. Sama kayak misalkan aku ceritain kenapa akhirnya aku memutuskan bikin podcast ya, karena awalnya juga aku ada di kondisi yang aku nggak pede. Sampai akhirnya kamu pede bikin kayak gini sama aku. Iya itu. Iya. Ini perdana loh bikin podcast dalam bentuk video. Biasanya kan suara doang, instrumen suara doang. Kali ini dalam bentuk video. Kenapa akhirnya pede ya, karena ya kalau aku pikir mau sampai kapan aku nggak pede terus, sementara aku banyak yang pengen aku omongin, mau sampai kapan ya akhirnya aku memutuskan untuk mulai aja dulu. Podcast pertama aku yakin yang dengerin cuma dikit, sampai sekarang juga masih dikit ya, tapi setidaknya aku sudah menemukan tempat untuk berbagi cerita yang bikin nyaman juga bercerita. Sampai akhirnya ya terciptalah podcast ini, terciptalah konten YouTube ini ya. Itu kenapa akhirnya aku berani untuk memulai. Nah, kalian juga kan di sini posisinya tidak pede, dan aku di sini posisinya sudah menjadi agak lebih pede. Jadi aku nggak senior juga sih, kan duluan kamu yang bikin YouTube duluan kan. Iya tapi Bikin nggak YouTube jelas tahun berapa? YouTubenya. Tahun berapa? Tahun kemarin kayaknya. Ya, tahun kemarin. Nah aku baru bikin YouTube itu awal tahun kemarin, tahun Januari tanggal 24, masih ingat kan? Jadi baru banget nih, jadi baru banget. Subscribernya berapa nih? Jangan ditanya. Mohon maaf ini mah. Aku kita berdua masih 2 digit doang subscribernya, jadi Tapi kita nggak boleh menyerah, Vicky. iya aku Apa jadi apa yang nyemangatin ya? Di sini kan dia yang harusnya menyemangatin. harusnya kan dia yang butuh dimotivasi. Kenapa dia yang memotivasi? Oke, balik lagi. Silakan Bapak. Nah di sini juga, di podcast ini juga ingin Aku makan aja deh. memberikan dukungan atau dorongan juga, semangat juga, motivasi juga supaya Tian ini bisa untuk ayo kita bikin konten aja yuk.
jangan terjebak dengan rasa nggak pede karena orang-orang yang nggak pede ini yang nggak akan kemana-mana. Setidaknya kita berani untuk mulai aja dulu. Apapun itu mulai aja dulu. Nah itu Kenapa? karena aku itu orang yang kalau misalkan ya karena aku nggak pede, jadi kalau misalkan aku ngeliat video aku kemarin viewersnya cuma sedikit gitu, jadi udah down duluan gitu. Jadi bukannya itu jadi pemicu untuk terus bikin. Ibu ini sepertinya menyindir ya, dikit. Dikitnya itu 2 kali Ya. 3 kali lipatnya viewers aku loh. Oh kan ini aku lagi membahas diri aku sendiri, Oke. bukan membahas kamu. Oke? Iya, iya. Jadi pembahasannya aku loh. Iya, terus Jadi itu kan bikin aku ya elah percuma banget dong gue bikin video ini tapi viewersnya sedikit gitu, bener gak sih? Nah terus karena gak ada yang menyemangati ya maksudnya apa ya namanya kita pada saat memulai itu kan emang harus ada spirit untuk terus bangkit Itu enak tuh, soda spirit. memperbaiki. Iya apa ya? dia kan spirit soda yang ada. Oh iya, soda. Jadi pada saat dikosong udah buang gitu. Itu sepi. Oh iya itu. Ya, dia jangan speak. Tidak dikit lah ya. Biar Terus? kita nggak ngerti bahasa Inggris lah. Pokoknya mah kayak gitu Itu udah intinya. bukan bahasa Inggris. Bahasa gaul itu, bahasa gaul. Jangan dianggap bahasa Inggris guys. Itu bahasa Iya sih. gaulnya kita. Bener nggak bener, benerin aja. Kayak gitu. Lanjut. Jadi ya mungkin karena ada beberapa kendala, nggak cuma dari itu aja, karena nggak dapat dukungan, nggak ada dukungan, jadi ya nggak semangat aja gitu. Aku juga dulu nggak ada yang ngedukung. Ya kan kamu bikin karena lagi galau, Nggak galau juga. karena Aku- kamu nggak ada tempat curhat. Ya, tempat curhat ya. Aku Ya. nggak ada tempat cerita ya. Tapi kan bukan posisinya bukan lagi galau dan memang nggak ada support. Emang Oke. aku bikin karena Ini berbagi cerita. nyoba. Nah itu ingin coba sesuatu itu adalah alasan juga Oh. buat aku bikin podcast ini, Nah. coba dan cepat. Ya kalau Makanya misalkan itu berhubung karena kita ketemu kemarin, terus akhirnya muncullah ide-ide ting ting ide-ide kreatif aku muncul begitu aja. Jadi aku pengen bikin ini gitu, tapi bukan dari kayak flanel lagi, bikin kontennya berubah. tapi itu nggak masalah dong, Ya tetap nggak namanya masalah, biar kreatif memang dong. iya tempat itunya udah ada ya tetap ada, tetap kreatif. Intinya guys, ya kalau namanya baru memulai YouTube kayak gitu wajar kalau ada perasaan down, karena ya namanya juga kita belum tahu dunia per-YouTubean kayak gimana dan harus seperti apa, dan mungkin karena waktunya juga, karena kan aku kerja Aku juga kerja. ya kalau kamu kan kerjanya nyantai beda sama aku. Gak nyantai. Tapi kan bisa bikin podcast di sekolah. Ups, memang betul sekali itu bikin betul podcast. kan? Gak tuh bersama ngomong dong. Di tempat kerja bikin podcast. Mantap. Akhirnya dia jujur juga guys. Jadi Emang jujur. ibu guru, bapak guru maafin ya. Kalau misalkan rekan kerjanya tuh kayak gini gitu. Aku mah jujur-jujuran aja sih sebenarnya. Itu bukan gitu, kayaknya lebih buka aib orangnya. Oh iya, maaf Cici. Maaf banget. Tapi itu bukan rahasia guru-guru sekolah, bukan rahasia umum lagi, itu mereka Udah juga. tahu. Jadi ya tidak apa-apa, memang tidak mengganggu jam kerja juga. Kan bikin podcastnya itu setelah mereka pulang kerja, setelah sekolah sepi gitu, dan memang tidak mengganggu siapa-siapa selain penjaga sekolah yang mungkin harus nunggu aku pulang baru bisa ngunci gerbang sekolah itu. Berarti dia lembur dong kalau kayak gitu caranya. Enggak lembur. Dia emang nginep di sekolah. Emang dia tidur di sekolah. Kalau misalkan dia sampai lembur terus nggak digaji tuh berarti gara-gara Vicky. Tidak. Oh enggak ya? Saya Oke, tidak oke. sejahat itu. Oke.
Jadi gitu, karena kerja terus ya you know lah. Iya, ayo. Ya karena hal-hal yang seperti itulah sehingga membuat aku males untuk bikin konten YouTube lagi. Tapi sekarang ini akhirnya ada motivasi lebih nggak buat bikin, bisa mau untuk membuat lagi konten-konten di YouTube? Ya itu yang tadi aku bilang, karena aku bertemu dengan seseorang. Iya, karena aku bertemu dengan seseorang, jadinya aku terinspirasi pengen kayak dia dan pengen mengalahkan dia gitu loh guys. Memang sudah menang dia. Dia sombong sekali. Dia memang udah menang, subscriber banyakan dia, yang nonton banyakan dia. Udah kayak gitu pengen masih mengalahkan lagi. Iya, inget kayak YouTube kita kemarin ya, padahal sama banget kan ya? Iya sama. Viewersnya yang paling banyak tadi ya. terus subscribernya yang paling nambah? Iya dia. Aku juga kan. Itu dia itu jumlah, dia itu bilang apa ya kemarin? Hanya dalam 1 hari view YouTube-nya bisa 5 kali lipat dari view gue yang bikin. Jadi kamu nyesel nih? Tidak, aku gitu. tidak menyesal. Selagi itu bisa memotivasi, bisa untuk membuat semangat, ya nggak apa-apa. Aku rela. Ikhlas ya? Ikhlas. Okay. Tapi kan ini aku bikin buat kamu juga. Ini kan emang konten aku. Iya. Ini emang pengen buat konten podcast aku. Sorry guys, aku kepedean. kan Tian belum punya belum tidak berniat bikin podcast. Aku punya setelah bikin ini pengen bikin podcast juga atau gimana? Emang video aku kemarin terakhir itu bukan podcast ya? Bukan, itu apa? tapi bisa dibikin podcast. Tapi kan itu ada bentuk visualnya. Kalau Tian bakal ngasih lihat screenshotan, itu kan ada bentuk visual. Itu emang cocoknya video, kecuali di video itu Tian bilang nggak akan ada ini, jadi itu emang cuma ngobrol-ngobrol doang, jadi nggak ada gambaran visual kayak podcast yang sebelumnya kan emang cuma ngobrol. Emang nanti di akhir video aku bakal nyantumin screenshotan ini loh, padahal nggak kelihatan pas dia nggak kelihatan itu kecil. itu detail banget nih kelihatan YouTube ini, detail banget beneran. Ibu ini minta di komen, ibu ini minta di komen. Kayaknya kalau dan kata-kata di komen ini lagi deh. terus di akhir di videonya itu ada sebuah kesan kalau di akhir aku bakal nunjukin sesuatu loh. Nah di akhir, jadi pantengin sampai akhir ya gitu. Jadi aku bener-bener mantengin sampai akhir itu video buat ngeliat apa nih. Oh ternyata screenshotannya nggak kelihatan. Udah ditempelin itu mata di depan layar nggak kelihatan juga. Aku kira mata aku minus loh. Nggak tahu dia mau ngeblur. Karena aku tidak pandai dalam mengedit guys, karena aku orangnya apa adanya. Tidak apa-apa. Setidaknya kan dari situ mulai belajar lagi. Kalau bikin video lain kali miring ya. Jangan miring ini ya. Landscape dan portrait. Kamu nggak ngasih tahu aku caranya kayak gimana? Kayaknya aku tuh sebel ya, kamu tuh ngasih motivasi aku buat bikin konten ini. Tapi kamu nggak ngasih tahu caranya tuh kayak gimana? Aku kasih tahu nanti caranya kayak gini ya gitu. Jangan kayak gini. Akhirnya pada saat aku udah bikin berjam-jam, terus aku ngedit dan aku bingung bentuknya kayak gimana. Kayaknya orang di dunia ini setidak tahunya mereka buat bikin video, mereka tahu angle. Jadi kalau emang pengen kelihatan muka lebar, lurus, ya itu bikinnya landscape. Karena aku takut kelihatan gemuk. Ya kamu mau kelihatan gemuk dari mana? Apa urusannya? Justru kalau bikin video begini, portrait lurus gini, kamu malah kelihatan gemuk karena kan itu muka semua. Berarti kemarin video aku gemuk ya? Iya itu. Tadi apa yang pengen aku komen begitu? Jangan nanti aku ngambek sama kamu. Makin melenceng aja pembahasan kita ya. Ya udah, jadi nanti mulai sekarang kalau misalkan aku mau bikin konten YouTube, gimana kalau aku bikinnya 1 menit?
Boleh. Aku jadi ditemenin aku sebagai foto videografernya atau gimana nih? Oh boleh tuh, tapi gratis ya? Iya gratis gimana? Tenang. Kan ini juga gratis nih podcast. Iya benar. Oke. Jadi tenang. Sebagai Kita saling bayarnya. mensupport satu sama lain. Oke. Ya. Itu adalah teman yang baik. Jadi kalau ada temannya yang butuh disupport ya disupport supaya mereka lebih percaya diri. Itu adalah salah satu juga tuh untuk membangkitkan motivasi teman atau sahabat atau mungkin pasangan kita. Jadi kalau mereka punya sesuatu yang positif bisa didukung, apapun bentuknya itu bisa didukung, saling mendukung lah itu bagus gitu. Soalnya aku punya cerita Apa nih? yang cerita aku, bukan cerita dia, bukan cerita aku. Oke. Aku ada cerita yang pertama kali bikin podcast, waktu podcast aku baru ada 4 podcast, 4 pembahasan podcast. Aku ketemu teman yang kita berdua tuh ketemunya kondisinya lagi main PS. Nah di main PS itu kita langsung kayak sharing gitu, dia orang yang tertarik untuk juga bikin podcast ketika aku udah mulai bikin podcast, dan dia nanya-nanya tuh tentang caranya bikin podcast gimana sih, atau ribet nggak sih bikin podcast itu, atau gimana sih cara mulainya. Di situ aku akhirnya, karena aku sebagai teman yang baik, aku juga ngedukung buat teman aku. Oh bikin podcast mah gampang, jadi tinggal modal HP, terus headset buat rekaman, ngobrol doang gitu di kamar bisa. Udah tinggal cari pembahasannya aja apa. Kalau misalkan emang cuma pengen ngobrol di podcast biar ada teman ngobrol, itu bisa. Makanya aku intinya di situ menyuruh dia untuk menyarankan dia untuk mulai aja dulu masalah bagus enggaknya kan ya itu relatif, bertahap. Jadi kalau emang pembahasan yang sekarang mungkin nggak menarik dan ada orang yang menilai jelek, ya wajar. Setidaknya kita berani untuk memulai, dan ketika kita mulai itu nih, buat kalian yang pengen bikin podcast dan atau bikin video yang lain, bikin konten-konten yang lain, buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya, mulai aja dulu. Itu pertama kali mulai pasti rasanya kayak ternyata seru juga ya, bagus nggak ya. Terus ketika udah gimana ya gitu. Terus ketika udah jadi, kita punya kepuasan sendiri akhirnya. Wah, video pertama gue jadi, wah podcast pertama gue jadi. Walaupun viewersnya nggak sesuai yang kita harapkan. Iya, jadi ketika kita emang bikin konten atau bikin sesuatu, ya jangan mengharapkan yang orang dulu iya gitu. Jangan kita berekspektasi ini bakal banyak atau enggak, ini bakal banyak yang suka apa enggak. Jangan, setidaknya kita sudah berani untuk memulai, kita udah mulai, dan ketika kita mulai kita merasakan kelegaan karena kita akhirnya punya sesuatu nih buat diteruskan nantinya gitu. Itu adalah yang aku bilang ke temen aku. Jadi buat temen aku ini, aku menyarankan ke dia kalau mulai aja dulu, nanti lu bakal ngerasain gimana sensasinya, menyenangkannya ternyata ketika kita akhirnya bisa membuat sesuatu, kita bisa menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu untuk tahap sekarang memang gak ada yang denger, tapi nanti siapa tahu orang suka, terus akhirnya mendengarkan kita podcast kita dari awal, ya kan? Nah itu, jadi ya mulai aja dulu. Itu adalah sesuatu yang simple sebenarnya, tapi Super sekali Anda. yang bikin aku terharu dah. Guys, beneran aku tuh gak nyangka banget Vicky tuh bakal ngomong selancar itu gitu. Karena yang aku tahu, dia tuh gak akan ngomong kalau belum ditanya. Iya. Bener gak sih? Aku adalah tipe orang yang itu kayak gitu, bener. Jadi gak akan menjelaskan sesuatu kalau emang gak jelas. Itu juga sebenarnya aku pas lagi main PES itu ya, jujur nih, aku nggak berkhayal kalau temen aku bakal nanyain soal podcast, bakal nanyain konten gitu. Enggak, aku ya asik aja main. Tiba-tiba temen aku nanya, ya udah aku jelasin aja. Tapi aku mau tanya deh. Oh, Nah, kan maksudnya kan Vicky juga masih tahap awal. tahap awal dan masih ngerintis lah ya, maksudnya gitu. Ya. Nah, emang Vicky nggak takut gitu dengan Vicky ada orang yang nanya masalah podcast, terus Vicky kasih tahu caranya bla 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 segala macam, tapi ternyata tuh dia lebih
di depan lebih jauh dari Vicky gitu. Apa sih kenapa kayak gitu? Ya sih, nggak takut, justru aku senang karena dari apa yang aku lakukan aku bisa membuat orang itu akhirnya mau untuk bergerak, mau untuk memulai. Aku senang walaupun dia istilahnya dia lebih, aku udah mulai duluan, dia baru mulai, tapi dia yang lebih banyak orang yang suka dengerin. Nah, aku nggak masalah, aku justru itu adalah sebuah apresiasi bahwa dia terinspirasi dari gua nih. Dia karena gua memotivasi dia dan mensupport dia untuk maju, untuk mulai, akhirnya dia bisa bangkit dan sekarang dia banyak yang suka. Nggak apa-apa kalau aku emang bikin ini emang khusus untuk orang-orang yang emang suka aja, untuk yang enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku bikin ini yang mau dengerin ya syukur, kalau yang nggak dengerin ya nggak apa-apa, nggak akan protes juga, nggak akan ngemis minta orang supaya nonton, supaya suka, nggak gitu. Jadi aku ya senang aja kalau ada yang termotivasi dan lebih baik dari aku. Memang tujuan itu adalah tujuan seorang guru yang mulia, itu ketika melihat murid-muridnya lebih pintar bisa lebih sukses, itu gurunya juga pasti senang. Oh ini super sekali. Gak salah ya, kita dulu jauh-jauh ke Jakarta buat nonton. Oh itu kerjaan kita buat nyampe ke sana tuh kayak gimana? Kita berangkat pagi dan kita nggak tahu tempatnya di mana, sampai akhirnya muter-muter nyari Metro TV itu. Sampai akhirnya malah pengen balik lagi ke Tangerang guys. Gara-gara kita salah jalan. Kita kesotoyan kita gitu. Yang mengakibatkan kita bukannya sampai tujuan malah balik lagi. Ya udah ya, yang ngajakin nonton Maria Teguh siapa tuh? Tapi dia nggak tahu jalannya guys, tuh bayangin dia ngajakin nih teman-temannya. Voucher ya kalau nggak salah, waktu siapa sih? Apa daftar sih? Dia daftar, oh, iya, gratis. Oh iya daftar, tapi daftar gratis. Terus dia ngajakin teman-temannya buat nonton Maria Teguh karena dia biar ada temennya. Dan di situ tuh gue tuh nggak ada kepikiran gitu bakalan apa ya, nggak ada kepikiran kalau dia tuh nggak tahu jalannya gitu. Jadi ya aja gitu, yaudah ayo kita nonton Maria Teguh gitu kan, berangkat pagi. Ternyata guys, tengah jalan di tengah-tengah perjalanan tuh dianya udah ngeluh duluan. Gak ngeluh sih, siapa yang nggak tahu gitu jalannya. Dan akhirnya tuh kita ngerayap aja gitu sampai nunggu Metro TV. Ya maksudnya bukan apa ya, naik taksi nggak sih? Kita naik taksi atau naik bajaj? Kita naik taksi Ya? dari pas kita turun kereta. Enggak, kita sebelum turun kereta itu kita naik busway. Oh iya, yang kita naik busway itu yang malah ke balik yang lagi salah ke terus. terus. Iya, benar. Akhirnya kalau nggak salah kita nanya sama si satpam yang ada di iya, itu ya kan? Nanya satpamnya, terus kata satpamnya kalau pengen naik ini harusnya naik busway, bener bisa naik busway sebenarnya. Tapi jalurnya yang lewat jalur bawah, bukan naik busway. Kita malah naik aja. Kita malah naik, tadi tuh akhirnya dari situ kita turun di halte selanjutnya. Yaudah deh naik taksi aja gitu kan. Akhirnya taksi tuh tahu gitu alamat di Metro TV itu di mana guys. Dan akhirnya kita sampai. Dan pulangnya nggak tahu jalan juga ya nggak masalah karena udah ketemu sama Maria Teguhnya walaupun jauh gitu kan. Terus sebenarnya naik angkot bisa ya? Iya, kita pulang naik angkot. Astaga. Ternyata lebih dekat naik angkot dari stasiun. Tapi ya, itu pengalaman sih. Pengalaman dan akhirnya Vicky bisa menjadi motivator guys. Nggak cuma buat orang lain yang ditanyakan cara podcast, tapi ke gua pun dia selalu menyemangati biar gua bisa bikin konten YouTube. Sampai akhirnya kemarin udah 2 bikin konten YouTube itu setelah ketemu sama dia. Serius, gua nggak bohong. Dan di otak gue tuh ada lagi gitu kontennya, cuman karena udah janji mau datang di YouTube dia, akhirnya aku duluin dia dulu. Nanti setelah dia sukses, viewersnya udah banyak, jangan lupa tag aku, oke? Oke siap. Jadi gitu. Aku bersyukur banget bisa ketemu dia loh. Kita berapa tahun gak ketemu? 5 ya? Terakhir itu bulan kapan ya? Iya, pokoknya dari yang pas 2016 kan aku lulus. Oke, nggak usah bahas kamu. Enggak, maksudnya 2016 itu
kita masih ketemu nggak sih? 2016 kayaknya masih deh. Masih ya. Nah itu Terakhir ujian. terakhir ujian. Iya, terakhir ujian. Iya kan 2016. Iya. 2016 sampai akhirnya ketemu pas kemarin Februari akhir. Sekarang 2000 ketemu. Berarti 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun cuy. 4 tahun cuy. Dan sekalinya ketemu kita langsung bikin YouTube. Bikin sesuatu lah ya. Sesuatu lah ya. Dan akhirnya tuh aku juga bisa menginspirasi dia sesuatu. Iya, ini nih contohnya nih video nih. Biasanya kalian dengerin podcast gue tuh cuma bentuk suara, tapi sekarang bentuk video. Tapi pasti cuma sama aku doang kan kayak gini. Iya. Tapi Iya. besok-besok bikin lagi deh. Kontennya apa nih? Iya. Bahasanya Enggak, apa kalau ya? kita call lagi apa kontennya? Ya? Nah itu dia. Gimana kalau Apa makan? ini bukan konten pertama dan terakhir kita kan? Oh tidak. Selama aku masih Apa nih? selama aku membutuhkan waktu untuk sesuatu gitu, nanti dong maksudnya. Oke, kita coba mengerti saja. Biar senang ya, Bung. Dikat aja gitu. Iya. Enggak lah. Selagi kita berdua terus, karena kemana-mana kita berdua, jadi pasti akan ada konten-konten berikutnya. Oke. Upin Ipin berdua. Ya, aku nggak. Upin Ipin kan cowok semua, Pi. Sama cewek. Gak ada yang nama yang sebutnya ya? Nggak ada. Adanya, kalau mau ya Dora. Udah nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah. Dora. Nggak usah yang aneh. Tahu kan film Dora? Itu udah kapan? Zaman kamu kayaknya ketuaan deh. No, itu Terakhir itu Doraemon tahun 2000. kita kuliah. Kamu yang ngasih tahu aku filmnya Doraemon terakhir. Aku nonton Tapi di. kan tadi lagi ngomongin Doraemon. Kok Dora sih? Aduh. Doraemon. Kenapa tiba-tiba ke Doraemon? Mohon maaf. Aku pasti pengen ketawa tahu membahas Dora sama Doraemon. Udah. Ini jangan dibahas. Kita itu ngebahasnya jauh dari yang tidak percaya diri ke Doraemon itu apa hubungannya? Ya, apa Ya. hubungannya ya? Oke. Jadi Kembali kayaknya kembali ke kita harus ke pembahasan awal. Iya, jadi kan ketidakpercayaan diri itu kayaknya dialami semua orang dan kebanyakan dari mereka ya terjebak untuk akhirnya tidak berani keluar dari zona nyamannya, kalah sama rasa tidak percaya dirinya. Itu gimana tuh? Ada tanggapan lain nggak dari Tian sendiri menanggapi kita tuh harusnya gimana sih gitu? Iya, kalau misalkan aku perhatiin dari para youtubers yang sekarang followersnya yang udah jauh banget gitu kan, yang udah sukses, itu tuh sebenarnya mereka tuh bikin YouTube tuh nggak bisa sendiri gitu loh. Sendiri gimana? Maksudnya mereka tuh bikin konten YouTube itu pasti harus ada lawannya. Gak bisa Collab yang gitu, kayak kayak collab terus atau misalkan dia bikin sendiri tentang dia gitu kan, pasti ada apa ya, dukungan, penyemangat. Nah kalau misalkan yang semangatnya kurang, pasti dia butuh teman tuh kayak misalkan yang satu dia udah memulai nih YouTube, ya sama lah kayak kamu sama aku gitu, udah memulai YouTube. Jadi yaudah yuk kita ini bareng-bareng, gimana kalau misalkan konten bla 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 apa segala macam. Jadi kan dia makin semangat terus jadi makin ada pembahasan baru lagi yang misalkan dia kemarin udah bikin nih collab nih dua, pasti dalam satu collab itu ada ide lagi gitu, oh ada yang kurang nih, gimana kalau kita bikin lagi kayak gini lagi, akhirnya muncul lagi ide-ide baru gitu. Makanya kayaknya kalau untuk mulai sendiri itu agak sulit sih kalau aku bilang. Tapi kalau kita bandingin ya, kita nggak apa-apa lah ya main perbandingan antara YouTuber baru sama orang yang baru mau mulai. Ya. YouTuber yang udah lama ini kan mereka
sebelum besar ya, Ya, sampai dari jadi kecil seperti dulu. ini ya, mereka kan yang sekarang besar ini sudah punya tim, Nah, sudah punya orang-orang yang emang bisa diajak kerja sama dalam sebuah tim. Nah sementara yang baru ini kan dia sendiri, benar-benar sendiri satu orang. Dia nggak mungkin dong tiba-tiba ngajak apa teman-temannya atau orang-orang yang mungkin dekat sama dia buat yuk daripada kita nganggur diam-diam aja kita bikin kontennya. Kan kalau buat orang yang kayak misalkan emang udah kerja di sebuah perusahaan di pabrik di tempat kerja mana gitu, mereka kan punya lebih prioritas untuk mendahulukan tempat kerjanya ketimbang ngikutin kata temennya ini. Mungkin bisa lah, oke lah kita bikin konten bareng. konten Nah, itu. cuma kan ya untuk bisa sampai di level seperti para yang sudah besar-besar itu kan butuh waktu. Dan kalau misalkan ada yang nggak sabar dengan waktu itu, dengan proses itu ya akhirnya ya mau kemana? Oke, iya. Itu sebenarnya ya yang dari satu orang ini kalau dia misalkan emang pengen bergerak terus udah memulai, udah akhirnya dia bisa mengajak juga teman-temannya untuk join, gabung, bikin konten yang lainnya. Itu ya berarti kan mulainya harus dari diri sendiri. Iya, emang maksudnya tuh emang harus memulainya itu dari tekad diri kitanya sendiri gitu. Kalau dia tuh mau memulai gitu, cuman maksud aku tuh apa ya? Kalau misalkan aku perhatiin gitu, jangan yang udah jauh banget deh, yang sekarang banyak kan yang baru memulai juga ini, tapi dia tetap aja gitu, dia butuh orang lain juga untuk menaikkan viewersnya dia gitu. Nah maksud aku tuh mereka aja yang istilahnya udah punya nama tuh masih butuh orang lain, ngerti nggak? Iya. Nah masih butuh orang lain, apalagi kita yang benar-benar masih di bawah banget, masih di level bawah banget, otomatis ya kita juga butuh teman gitu, butuh teman untuk yang satu tujuan gitu. Kalau misalkan kita punya teman satu tujuan, jadi ya udah, yuk lu jalan, gue jalan gitu. Ntar kalau misalkan tiba-tiba ada ide baru, yuk bareng jalan bareng gitu. Bisa untuk itu. Karena banyak loh orang yang memulai YouTube, tapi dia nggak pede karena dirinya sendiri gitu. Dia udah memulai YouTube gitu. Dia udah, gue mau bikin YouTube ini gitu. Tapi di tengah-tengah jalan karena dia ngerasa bosan dengan dirinya sendiri, akhirnya dia stuck. Tapi kalau misalkan posisinya dia punya teman yang satu tujuan, satu arahan, pada saat si satu ini stuck dan dia bosan, otomatis dia cerita dong sama yang temannya satu jalan ini gitu. Gue stuck nih, gue bingung nih mau kayak gimana lagi. Akhirnya muncullah lagi ide baru lagi, masukan lagi, kayak gitu kan. Nah ini itu kita kalau emang benar-benar mau memulai, gak bisa dengan yang sendiri gitu, tapi emang harus berjuang dengan orang yang satu jalan dan punya misi yang sama. Bisa nih. Nah itu karena aku posisinya orangnya seperti itu Sekarang ya, bukan sekarang sih, kemarin karena ya aku bisa berhenti bikin konten itu karena sendiri dan cukup bingung mau bikin apa ya gitu. Tapi kalau misalkan udah ada temennya, jadi ya setiap kita ketemu pasti ada pembahasan begini gimana, ada saling sharing lah. aha ya sharing kan. Jadi kalau misalkan aku nggak tahu, aku nanya kamu. Terus kalau misalkan kita lagi sama-sama bete, ya aja. Mungkin maksudnya bukan sama-sama bete, gabut ya. Gabut Lebih tepatnya. Jadi sebenarnya sih dia tuh ngajakin aku ada di podcast dia ini karena kamu tuh pengen menyemangatin aku kan. Oh iya, memotivasi. Kayak gitu kan? Iya, terus termotivasi mendengar apa penjelasan apa yang tadi, yang aku akhirnya menyemangati teman-teman aku yang pengen bikin. Kamu termotivasi juga, tersemangatkan juga nggak? Ada punya alasan baru nggak buat bikin konten ini? Ada. Apa? Ya mungkin karena sekarang waktunya tepat ya, karena
nggak ngapa-ngapain kalau malam. Jadi suka ada ide-ide baru kalau pengen bikin konten ini gitu. Jadi ya alhamdulillah aku termotivasi berkat dia. Dan aku nggak tahu banget kenapa kita bisa ketemu ya, Fit. Karena gabut, karena aku balas WA kamu, terus kamu bilang ya aku nggak sibuk nih di rumah aja. Ya udah aku langsung OTW cus, sama-sama gabut. Iya, Kita maksudnya tuh dipertemukan. padahal tuh kita tuh cuma baru beberapa hari gitu kan ya, Iya, berarti beberapa. komunikasi Iya, gitu. komunikasi. Terus tiba-tiba, tapi hari ini aku lagi spray. Oh iya, terus langsung OTW gitu nggak sih? Iya. OTW langsung ketemu dan itu posisinya guys gerimis. Iya, itu. Kita jalan. Itu padahal di rumah, pas keluar rumah terang terang dan beneran. tiba-tiba pada Nyampe saat sini Fik hujan dan itu 3 kali. sampai sekarang. Ya kan? Terus sekarang kita baru ngomong 3 kali bener ya? Iya 3 kali. Oh ya, pokoknya berkat dia Akhirnya Berkat mau ya. coba lagi. aku mau mencoba lagi. Langsung Apa itu? Maksudnya gimana gue? Oh, mohon maaf ini Mas. Coba dijelaskan. Kenapa tiba-tiba ada kata gue? Kayak gumo ya dengernya. enggak, Masuk angin apa gimana? gitu. Lalu tuh jadi wah gitu. Merasa kayak gede. Berkat gue gitu. Iya, Merasa berkat- sombong. Mak tinggal bilang sombong dong kenapa grup gue? Dan aku nggak enak mau ngomong. Kita kalau baru kenal sehari 2 hari ya. Gitu. Ya kan kata kamu kan selalu bilang kalau aku tuh orangnya Oh iya, iya jadi cuma dalam istilah yang tidak bisa dimengerti ya. iya cuma Padahal tinggal bilang sombong, kenapa jadi gue? Gue kan jauh ya. kamu tuh gitu maksudnya jadi kayak merasa ditinggikan gitu. Nah itu Aku kayaknya itu. lebih Tapi, bisa disuarakan kenapa tiba-tiba. aku nggak bisa bersuarakan jadi suka itu langsung kayak gimana ya, Tahu aja aku orang yang paling mengekspresikan sombong di dunia. langsung mengekspresikannya gitu, bukan dengan ucapan. Karena kalau misalkan dengan ucapan aku takutnya terlalu berlebihan aja gitu nggak sih, takut menyinggung kamu gitu maksudnya. Aku orang yang paling tidak mudah disinggung. Tenang aja tenang aja. Oke lah, baiklah, maaf guys, karena aku orangnya terlalu ekspresif banget gitu, jadinya sampai dia nggak ngerti bahasa tangan kayak gini. Iya, Dia nggak ngerti. coba. Yang ngerti bahasa gue gitu ya. Yang tadi gue komen di bawah deh ya. Bisa tinggalin komentar itu pada paham gak kalau itu Komen. maksudnya kalau menyombongkan diri atau meninggikan Enggak. itu bisa. jadi buat kalian yang ngerti bahasa aku tadi atau kalian juga pernah melakukan Sebelum dijelasin ya tadi ya, Iya, sebelum dijelasin iya. ya. Coba. sebelum dijelasin coba kalian komen pada saat kalian lagi ngobrol nih, terus tiba-tiba kalian tuh tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi kalian mengungkapkannya tuh dengan gerak gaya gitu. Gerakan sambil sedikit Gerakan kata sambil- gue. Nah, sebenarnya kamu yang membingungkan tuh kata-kata gue nya itu. Iya, ya sebenarnya itu. Tangannya Harus- dengan apa yang dikeluarkan kata-katanya beda. Harusnya sih kata-katanya wow gitu, harusnya gitu. Cuman gak masuk juga ya? Nggak masuk juga sih. Wow. Kalian komen gitu, kalian pernah nggak kayak gitu? Atau cuma gue doang, apa emang gue yang aneh gitu sebenarnya? Kalian bisa langsung menemukan jawabannya sepertinya. Yang terakhir itu jawabannya. Jadi Jadi kesimpulannya apa nih? Kita langsung tutup aja nih. Kayaknya udah kelamaan juga podcastnya ya. jam 10 guys. Nah, podcastnya udah kelamaan. Udah mau tutup warungnya. Iya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulan Jadi dari iya. kesimpulannya adalah pada saat kita ingin
menjadi sesuatu yang lebih dari sekarang, kita coba untuk memulai dengan bismillah. Terus ya memulai aja gitu. Kalau misalkan kita udah mulai sekali, ya jangan, kalau misalkan hasilnya menurut kita hasilnya tidak memuaskan, ya jangan pasrah gitu. Terus mencoba. Karena kita tuh untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan itu emang nggak gampang gitu, nggak instan. Emang butuh proses gitu, seperti itu. Dan di sini yang tadi aku bilang, alhamdulillah aku ketemu dia dan bisa memotivasi aku. Dia tuh sering banget WhatsApp ngingetin, ayo Tian bikin apa lagi, konten apa lagi, apa segala macam, mau bikin apa, ayo semangat. Aku juga sama, aku juga nyemangatin dia juga, ayo bikin semangat, bikin podcast, kamu udah bikin podcast apa hari ini, ya kan? Aku selalu kayak gitu kan? Betul. Jadi kita harus saling menyemangati satu sama lain. Punya teman yang bisa saling mensupport itu juga perlu. Jadi dan kita juga harus apa ya, kalau misalkan kita mau memulai dan malu untuk memulainya, cobalah berteman yang sudah memulai duluan. Dan karena kan kita satu tujuan gitu kan, benar nggak sih? Iya. Satu tujuan. Biasanya tuh kalau misalkan kita berteman dengan orang yang satu tujuan itu, pasti hasilnya pun akan sama gitu. Ya gitu. Bagus Bud. Jadi kesimpulannya bagus. Jadi benar kata Ian, berarti ya kita memulai dulu dan jangan pernah berekspektasi berlebihan dari apa yang sudah kita mulai. Karena ketika kita berekspektasi dan semuanya tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita hanya akan berhenti ketika kita sudah memulai, berhenti di awal. Jadi seharusnya kita masih bisa berkembang dan belajar lagi setelah kita memulai. Tapi karena kita berekspektasi, kita akhirnya berhenti karena semuanya nggak sesuai dengan rencana kita. Jadi setidaknya mulai dulu, jangan terlalu berekspektasi, mulai dulu hasilnya. Yang terlalu itu kalau orang awam tuh kadang suka nggak ngerti sih. menghari ya, jangan terlalu berlebihan mengharapkan hasilnya. Jadi di dalam ketika kita mencoba mulai itu, kita juga bisa saling belajar untuk membuat hal-hal yang lebih baik lagi. Itu sih sebenarnya ya. Jadi ya seenggaknya mulai aja dulu, itu adalah pesan yang paling bagus. Kemarin ya, aku yang bikin konten YouTube tuh tentang seseorang tuh, itu aku WhatsApp kamu, dia janji loh bakal ngepromosiin YouTube aku gitu. Tapi dia bilang nggak usah terlalu berharap dulu, yang penting tuh inti dari video aku itu untuk menyampaikan pesan, ada pesannya bisa buat para wanita kayak gitu. Terus akhirnya di situ aku mikir, oh iya ya, jadi aku balik lagi ke tujuan awal aku, karena tujuan awal aku tuh untuk mengingatkan, sharing sama para perempuan kayak gitu. Akhirnya di situ aku tidak terlalu berharap lebih kepada orang itu, guys. Oke, jadi itu tadi kesimpulannya ya. Semoga dari pembahasan kali ini tentang tidak percaya diri bisa ada poin-poin penting yang bisa kalian ambil. Kalau misalkan di pembahasan kali ini kalian bisa membuat kalian bersemangat untuk membuat konten berkarya, apapun itu, nggak harus konten YouTube atau podcast. Yang mungkin hobi nyanyi bisa dikembangkan, hobi bermain musik sih jadi bisa dikembangkan lagi. Nah, jadi itu dulu aja untuk pembahasan podcast kali ini. Buat kalian yang pengen nonton gue lagi, bisa nonton di channel YouTube gue di Ahmad Rofiki Arwin. Bisa subscribe juga di situ, bisa tinggalin komentar juga di situ kalian pengen gue ngebahas apa lagi, dan bisa subscribe channel YouTube yang juga nanti gue taruh linknya di deskripsi. Tenang aja, konten dia juga bagus, ada pesan. Buat yang pengen request pembahasan yang lainnya juga bisa DM via Instagram di Ahmad Rofiki Arwin. Ahmad Rofiki salah, Ahmad Rofiki. Dan perlu dipromotin ya nih? Perlu dong. Ya. Nama IG-nya apa? Tian_19. Nah itu IG-nya, kalian bisa tulis di bawah. Iya, nanti dimasukin juga di link deskripsi. Tenang aja, semuanya dimasukin. Channel YouTube dipromosiin, IG dipromosiin, tenang.
Asal jangan WhatsApp aku aja nih promosinya. Itu menyebarkan namanya, bukan promosi ya. Ibu ini sangat ingin terkenal sekali. Justru itu bahaya kalau WhatsApp Iya promosi, enggak kan? itu kan memang Bagus soalnya. privasi, jadi tidak akan menyebarkan orang supaya biar tahu. Jadi ya itu tadi. Jadi sekian dulu pembahasan podcast dari gua. Gue Vicky dan terima kasih telah mendengarkan. Bye.